Puji Tuhan atas undangan ini. Terima kasih Pastor Raiman. Mari kita akan berdoa terlebih dulu. Kiranya Tuhan memberkati semua apa yang akan kita dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucapkan syukur karena waktu yang Tuhan beri kepada kami untuk belajar lagi mengenai firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mau belajar mengenai blessed family yang akan mengubah company kami maupun ministry kami. Kayak mau belajar fundamental dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatukan kami menjadi keluarga-keluarga yang memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Baik di dalam pekerjaan kami maupun di dalam ministry kami. Memberkati hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita katakan amin. Senang sekali hari ini kita kumpul lagi membicarakan satu poin yang saya renungkan 2-3 minggu ini yang disebut dengan uncommon wisdom. Apa untuk kita bounce back? Kalau engkau punya masalah di pekerjaan, punya masalah di ministry, apa sih yang kita bisa lakukan? Biasanya saya membawakan dengan cara-cara bisnis, strategi bisnis, strategi ministry yang baik bagaimana. Tapi hari ini kita mau belajar uncommon wisdom. Bagaimana kita memperbaiki bisnis kita, bagaimana kita perbaiki ministry kita, justru kembali kepada pelajaran semula. Bagaimana kita menjadi seorang suami dan istri yang bagus. Karena di dalam keluargalah itu pendidikan yang luar biasa untuk hidup kita. Sehingga kita menjadi effective leader baik di dalam bisnis maupun di dalam ministry. Mari saya akan mau share screen dulu supaya kita bisa mengikuti dengan bagus poin-poin ini. Karena saya tahu ini topik yang cukup berat. Itu sebabnya fasten your seat belt. Dan saya akan membawakan ini supaya Anda tahu persis what is going on di sini. What is going on. Mari kita mulai dengan kalimat ini. The uncommon wisdom of bounce back. Uncommon wisdom. Jadi kembali Anda jangan berharap mendapatkan satu sharing memperbaiki business ministry dengan cara-cara yang biasa. Tapi saya mau kembalikan sebagai suami dan istri. Apa itu yang saya sebut dengan kembali kepada suami dan istri? Lihat, dari awalnya ini menarik sekali. Mungkin Anda semua sudah tahu. Kejadian 1-4 waktu Allah menciptakan terang, dia berkata bahwa terang itu baik. Hari pertama. Allah melihat bahwa semuanya itu baik pada waktu penciptaan darat dan laut. Hari ketiga. Allah berkata semuanya itu good. Kejadian 1:12 waktu menciptakan tumbuhan selesai. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1:21 kisah menciptakan binatang-binatang di laut, di samudra, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari kelima. Kejadian 1:24 setelah menciptakan binatang darat, Allah juga mengatakan semuanya itu baik. Kejadian 1:31 maka Allah melihat segala yang diciptakan itu, dijadikannya itu sungguh amat baik setelah manusia diciptakan. Sungguh amat baik. Kayaknya selesai semua. Baik, 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 baik 5 kali dan sungguh amat baik. Atau malah amat baik. Itu udah cukup kalimat-kalimat itu. Mari kita lihat sekarang apa yang terjadi. Kejadian 2 ayat 8. Sesungguhnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkan manusia itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita lihat untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu artinya kita bicara human doing di sini. Tapi ayat 2:18, kalimat pertama ada kalimat tidak baik. Allah menciptakan semuanya baik, 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 baik dan amat baik. Tapi ternyata sampai tahap ini ada kalimat yang menarik buat kita. Tuhan Allah berfirman tidak baik. Loh, ciptaan Tuhan semua nature baik sekali. Semua baik waktu ciptakan manusia disebutnya. Itu amat baik. Udah lihat
Tiba-tiba dalam perjalanannya ada kalimat yang menarik. Tidak baik. Kalau manusia itu sendiri saja, aku akan menjadikan penolong. Jadi kalimat tidak baik yang pertama di dalam Alkitab terjadi karena Tuhan menciptakan hanya seorang manusia. Tidak baik. Maka Tuhan berikan penolong. Nanti di surga kita tanya ya, masa Tuhan nggak tahu kalau satu itu tidak baik? Banyak hal pertanyaan yang kita tanya sama Tuhan. Tapi hari ini kita tahu Tuhan menyatakan tidak baik. Karena tidak baik, Tuhan punya action. Yaitu apa? Menciptakan yang lain. Kemudian Tuhan membuat manusia tidur nyenyak, mengambil dibuatnya manusia itu, dibangunkannya seorang perempuan. Kalimatnya dibangun. Dan perempuan itu dibawanya kepada manusia itu. Perempuan dibawanya. Jadi yang membawa pertama adalah Tuhan. Jadi kayak perkawinan sekarang kan banyak yang metodenya ayah itu gandeng anaknya perempuan untuk ditemukan laki-laki. Ini bayangan itu ada. Jadi pada waktu di Taman Eden, seakan-akan the father, ayah sebagai the father of man and woman itu ciptaannya, dia bawa wanita ini, yang dibanggakan ini, yang diambil dari dia. Dia bawa dan dia kasih kepada wanita. Itu gambaran yang dahsyat sekali. Tapi kita topiknya bukan soal marriage. Tapi ini poin-poinnya. Dibawa. Itu sebabnya laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibu bersatu dengan istrinya yang dibawa oleh Tuhan. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Kalimat ini datang sebelum Adam punya bapak ibu loh. Jadi betul-betul ini bukan kalimat-kalimat yang sekarang zaman dulu, tapi kalimat ini muncul meninggalkan ayah dan ibu bersatu dengan istrinya. Sekarang yang dibawa oleh Tuhan sendiri. Nah, ini yang paling menarik adalah bagaimana institusi yang pertama ini. Mari kita lihat. Jadi kesatuan suami dan istri itu. Kita lihat bersama-sama, laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu human being. Tuhan menciptakan human being juga. Terus pasangan itu ditujukan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu sebagai human doing. Ketika laki-laki bersatu dengan istrinya menjadi kedua satu daging, yang being akan jadi becoming suami, yang perempuan jadi istri becoming, dan menjadi satu daging supaya mereka bisa becoming something dan performing something yang tidak bisa dikerjakan oleh kalau mereka satu-satu. Saya ulangi. Tuhan menciptakan mereka berdua menjadi satu supaya dari being masing-masing menjadi becoming yang akan menjadi luar biasa karena mereka bersatu. Dari doing yang biasa menjadi performing yang tidak bisa dikerjakan kalau mereka sendiri. Karena ada persatuan unity itu, maka dua orang menghasilkan being yang becoming luar biasa dan doing yang performing luar biasa. Karena apa? Karena ada persatuan ini. Mari kita lihat sekarang Efesus, perjanjian baru di dalam Efesus pasal 5 ayat 22-33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu
seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Kalau kita baca dari Efesus 5, 22, 33, saya simpulkan ada sesuatu yang progres dan proses yang menarik. Yaitu apa? Great family itu adalah proses dan progress of being and becoming, not just doing and performing. Apa itu proses dan progresnya? Pertama, manusia sendiri itu tidak baik. Tadi itu firman Tuhan, tidak baik manusia sendiri. Being individual tidak baik. Dibangunkan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, being individual. Ada wanita juga, laki-laki. Lalu being individual, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu disatukan dalam Tuhan. Being family, itu institusi. Disatukan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena konsekuensi itu disatukan oleh perempuan dan laki-laki ini. Laki-laki harus meninggalkan keluarganya untuk bersatu dengan istrinya. Being relationship, not just living together. Karena laki-laki adalah nahkoda, dia harus meninggalkan keluarganya. Bersatu dengan istrinya. Yang berikutnya kita bicara menjadi suami dan istri. Laki-laki meninggalkan keluarganya bersatu dengan istri. Artinya apa? Mereka menjadi suami dan istri. Becoming husband and becoming wife. Not just doing. Oh, suami itu tugas. Do. Wife itu do-nya. Bukan. Suami dan istri ada bukan karena do something, tapi adalah being. Ya, becoming something. Kemudian, suami menjadi seperti Kristus. Becoming goal, purpose in great marriage adalah waktu laki-laki perempuan bersatu menjadi suami dan istri, suami harus becoming menjadi seperti Kristus. Itu great marriage. Kalau tidak, marriage kamu hancur-hancuran. Kalau suami tidak bisa seperti Kristus. Makin lama di dalam perkawinan kita 5 tahun belum, 10 tahun belum, 30 tahun. Semakin 30 tahun, istri nggak melihat suaminya sebagai kepala menjadi seperti Kristus, family itu ada masalah. Demikian juga istri, udah 5-10 tahun perkawinan, istrinya tidak bisa menjadi jemaat yang tunduk dan mengasihi suaminya seperti Kristus, juga punya masalah. Istri menjadi jemaat, becoming goal. Jadi sebagai suami becoming goal-nya adalah bukan hanya a great father, a great dad, tapi saya menjadi seperti Kristus di dalam keluargaku. Istri, saya menjadi jemaat. Kalau ini terjadi, ini luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, question-nya adalah, lalu apa artinya itu? Nah, kalau kita lihat tadi, dari Efesus 5, ada 7 hal yang sangat penting. Ada 7 hal. Yaitu bicara suami dulu untuk doing dan performing. Apa itu? Kasihilah istrimu. Mengkuduskan, menyucikan, memandikan dengan air dan firman, tidak membenci, mengasuh merawat. Ini ada 1 sampai 7. 7 yang kita catat di dalam Efesus 5, 24. Doing, istrinya doing cuman 1 sama 2. Jadi saya tidak perlu bahas sedikit karena ini bukan soal marriage ya, tapi nanti saya ambil kenapa ini penting untuk kita menjadi seorang great businessman dan great minister. Lihat, dan berikutnya Efesus 5, suami itu being dan becoming-nya apa? Pertama kali laki-laki independen. Lalu waktu jadi suami nggak boleh independen. Dia harus terikat di dalam perkawinan. Lalu dia menjadi ayah, father. Dan tujuannya adalah seperti Kristus. Ini adalah tujuan becoming. Ini adalah doing. Ada 7 do. 7 do's. Ini adalah becoming. Ini adalah 2. Istri tunduk dan menghormati. Tapi ini jadi apa? Wanita independen. Istri udah tidak independen. Ibu anak-anak seperti jemaat Kristus. Ini adalah becoming. Kalau ini dan ini bersatu. Ya, ini bersatu. Masing-masing menyadari being dan becoming. Being dan becoming. Maka doing ini akan mudah. Saya ulangi lagi. Kalau setiap menyadari being-nya itu penting. Saya itu married sama kamu, becoming apa? Seperti Kristus. Istri saya married sama kamu, becoming apa? Saya mau jadi jemaat Kristus. Kalau ini dipertahankan di dalam perkawinan,
maka doing ini jadi enteng. Doing ini jadi mudah. Karena pada waktu kita melakukan doing, kita tahu apa tujuan kita melakukan doing yang seperti itu. Tidak berat melakukan seperti ini. Ini adalah dari Efesus. Sekarang pertanyaan Pak Paulus, bagaimana itu impact-nya di bisnis? Ini yang sangat penting yang kita mau bicarakan hari ini. Uncommon wisdom di sini. Lihat, kalau kita melihat suami istri doing dan performing. Saya asumsi di sini suami atau istri, karena tidak semua suami saja yang jadi pemimpin di bisnis. Istri. Nah, kalau suami istri belajar doing-nya dari Efesus 5, untuk mereka bisa bersatu sebagai suami dan istri, ada 7 doing. Mulai dari kasih sejati, menguduskan, menyucikan, memandikan dengan air dan firman, tidak membenci, mengasuh, merawat. Ini adalah 7 do's yang ada di dalam Efesus. Coba kita bayangkan kalau kita sukses. Setelah kita tahu persis ini loh doing-nya yang kita mau lakukan. Apa sih yang akan terjadi? Bayangkan. Kalau kita punya kasih sejati, impact on business-nya apa? Kita akan memimpin dengan kasih. Kita akan bisa mudah melaksanakan kepemimpinan gembala, shepherd. Kita mudah bicara soal servant leadership, kepemimpinan pelayanan. Tidak mungkin kita bisa melakukan kepemimpinan gembala seperti Mazmur 23. Kepemimpinan pelayan seperti Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya yang mau melayani. Tidak mungkin. Kalau engkau tidak melakukan sehari-hari kasih sejati. Seperti yang perintahkan suami kepada istri. Dengan tiap hari kita melakukan, karena suami dan istri lebih panjang waktunya dibandingkan di kantor. Kita mungkin bersama-sama, walaupun termasuk tidur, mungkin bisa 16 jam, bisa 14 jam, tergantung. Tapi kita lebih lama. Dan waktu kita makan siang bersama, makan malam bersama, mungkin berdialog, kita bisa menunjukkan Sabtu Minggu kasih sejati. Kalau seorang bisa mempraktekkan kasih sejati, akan mudah di bisnis, dia menunjukkan memimpin dengan kasih. Dengan menunjukkan kepemimpinan gembala. Aku adalah gembalamu dan takkan kekurangan kamu. Sangat mudah buat kita. Aku akan membawa kamu ke padang yang berumput hijau. Aku menyegarkan jiwamu. Kenapa bisa? Karena dia udah praktek sehari-hari antara suami dan istri mempraktekkan kasih sejati ini. Yang kedua kita bicara menguduskan. Kita latihannya di rumah bagaimana suami menguduskan istri. Saling menguduskan. Begitu itu terjadi di rumah, mudah di bisnis kita mempraktekkan good corporate governance dan integrity. Nggak mungkin suami istri yang cheating, suami yang cheating sama istrinya soal income, suami yang cheating istrinya soal credit card, di kantor menjadi jujur. Itu omong kosong. Nggak mungkin suami yang kerjanya kotor, penuh dengan dosa, selingkuh, tiba-tiba di kantor bisa jujur. Buat saya itu omong kosong. Tidak mungkin. Kalau dia mengkuduskan di keluarganya, yuk kita melakukan yang benar sama Tuhan ya. Kita melakukan sesuatu. Gampang di kantor melakukan good corporate governance dan integrity. Makanya saya keras sekali. Kalau kamu berani selingkuh ya, tahu saya keluarin kamu. Eksekutif apalagi saya bilang, dan sebuah anak buah saya tahu. Jangan main-main. Kenapa? Kalau kamu nggak bisa setia sama istrimu, kosong kamu setia sama perusahaan. Kamu mesti nyolong duitnya perusahaan. Kamu pasti tidak punya integritas. Kenapa saya lakukan gini? Prinsip istrimu si garane nyowo aja kamu tipu, kamu selingkuhin, kamu tidak jujur, omong kosong jadi pemimpin jujur. Pasti kamu korupsi. Ini yang ketiga, menyucikan. Nah, kalau kita menyucikan yang kotor, gitu, kalau kita punya bekas makanan yang kotor, kita cuci-cuci, kotor nggak masalah. Tapi dicuci, hidup kita nggak mungkin bersih terus. Karena kita dipakai, kita tuh piring yang dipakai, kita dipakai di dunia, pasti ada kekotoran. Kita bukan manusia sempurna, tapi begitu kita kotor, kita di rumah itu saling menyucikan. Malam kita berdoa sama cuci-cuci piring, yuk. Apa yang di kantor tadi nggak benar, apa yang kamu lakukan dengan pembantu nggak benar, yuk kita
minta ampun sama Tuhan, menyucikan. Setiap malam kita menyucikan. Setiap saat dengan anak-anak kita menyucikan. Kalau udah biasa menyucikan, yang kotor-kotor bagus. Di kantor bicara soal business ethic dan code of conduct, gampang. Karena kau praktek sehari-hari. Piring kotor dibersihin. Jadi kalau di kantor bukunya banyak, ya double book di kantor sukanya pakai double book, buku ganda, dibersihin. Jadi single. Mudah. Bilang, wah Pak Paulus, kan susah lah harus nggak double book kayak gini. Nah, orang yang susah menerima konsep itu, di rumahnya juga akan berantakan. Tapi kalau di rumahnya benar, semuanya benar, SPT-nya benar, dengan mudah sekali dia berkata, ya kita mesti single book. Saya sekarang advice 3 company, tapi dengan satu syarat pertama. Sebelum saya mau jadi advisor, saya mau beresin semua buku-bukunya. Kalau Anda nggak mau benar bukunya, saya nggak mau jadi advisor. Salah. Untuk itu saya mau beresin. Caranya, let's work together. Kenapa? Menyucikan. Saya mah menyucikannya. Yang keempat, memandikan dengan air dan firman. Kalau ini kita udah biasa di rumah, kita bisa kotor. Tapi kita kotor, anak-anak kotor, istri kotor, suami kotor, jangan disucikannya dengan caci maki dan ilmu-ilmu psikologi. Enggak. Kita membersihkan anak-anak dengan air dan firman. Anak kita bisa jatuh kok. Anak kita bisa lemah. Anak kita bisa melakukan semua yang salah. Suamimu juga sama, bukan manusia sempurna. Istrimu juga manusia sempurna. Tapi sucikan dengan air dan firman. Firman harus menjadi utama. Kalau itu biasa, maka dengan mudah di bisnis engkau bisa mempraktikkan build to bless principle. Buku saya ini. Karena biasa. Basic everything. Mau marketing gimana? Firmannya gimana? Katakan ya, ya. Tidak, tidak. Tidak ada suap. Katakan ya, prinsip. Bagaimana mengembangkan sumber daya manusia? Ingat firman. Ingat firman. Ingat firman. Akibatnya apa? Mudah mempraktikkan 10 build to bless company yang kita ajarkan. Memuliakan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Tidak membenci gimana prakteknya? Begitu kita tidak membenci suami istri, boleh marah, boleh ribut, normal, manusia. Tapi tidak boleh membenci. Begitu kita bisa praktek begitu, forgiveness tidak boleh membanti, maka kamu bisa punya fair and honest competition. Gampang itu. Udah kita bisa tidak membenci kok sama kompetitor. Kita pasti bisa mudah melakukan fair and honest competition. Treatment kepada stakeholders itu jadi aman. Karena engkau apa? Tidak membenci. Semua melakukannya baik. Mengasuh. Begitu kita udah biasa di rumah, kita melakukan pengasuhan yang baik. Suami, istri, dan anak-anak. Di kantor, engkau akan mudah. Orang yang mengasihi anaknya, orang yang mengasihi istrinya untuk grow, di kantor akan mudah growing people. Growing stakeholders, your stakeholder. Di dalam profit, proses, progress sharing. Apa itu Pak Paulus? Nanti silakan tanya setelah poin-poin ini. Ya. Tapi growing people, orang yang gampang mengembangkan orang di kantor, kenapa? Kok ada orang kok punya hati ngembangin karyawan. Yang lain tidak, kenapa Pak Paulus? Di rumahnya dia tidak punya doing, mengasuh dengan baik. Terakhir, merawat. Ya, 7 terakhir merawat. Kalau orang biasa merawat istrinya dengan baik, istri merawat suaminya, suami istri merawat anak-anaknya merawat dengan baik, maka waktu di kantor dia bikin career planning, investment in core competence, defend, extend, transform strategi. Ini mudah karena ini adalah ilmu-ilmu untuk merawat. Dan waktu dia melakukan gini bukan karena terpaksa. Wah biayanya berapa? Enggak. Sikap. Itu adalah doing. Bagaimana dengan becoming? Becoming tadi dari laki-laki independen menjadi seperti Kristus. Saya cuma laki-lakinya dulu. Impact-nya apa coba di dalam bisnis? Orang yang laki-laki independen akan jadi mature dan independent leaders. Waktu dia menjadi suami yang baik, dia understand the balance between stakeholders, pemangku kepentingan. Oh ya, saya mana yang boleh, mana yang enggak. Ini saya udah punya istri, enggak boleh main-main sama wanita lain, enggak boleh deket-deket yang lain. Hati-hati kalau mau ngobrol sama yang lain. Kita tahu, kita sebagai suami harus mikirin perasaan istri. Istri merakai perasaan suami. Itu sebabnya di bisnis Anda akan tahu perasaan semua stakeholders. Oh, kalau saya partner di sini, jangan sampai menyakitkan partner yang lain. Saya udah biasa tanda petik punya pacaran sama satu di sini sejak dari muda bisnis, jangan menyakiti dia yang lain. Kita bisa tahu balancing act ini. Yang ketiga, ayah bagi anak-anak.
Impact di bisnis apa? Becoming-nya. Gampang leader itu menjadi father, lead to bless leader. Dengan lead to bless leader ini, kenapa kok bisa? Engkau becoming a father. Ayah buat anak-anakmu, ayah buat karyawanmu. Itu mudah. Karena apa? Di rumah engkau sudah biasa melakukan ayah. Dengan seperti Kristus, seperti saya katakan tadi, mudah build to bless principle, lead to bless leader. Dan perusahaan yang dipimpin orang, seorang ayah yang menjadi seperti Kristus, dia akan jadi perusahaan teladan. Dan perusahaan itu akan disayangi oleh all stakeholders. Otomatis 4 hal ini akan terjadi kalau kita seperti Kristus. Becoming, ini adalah becoming, dan ini adalah doing. Dan ini akan terjadi. Makanya teman-teman, keluarga itu dahsyat, mengubah your all setting supaya bisa menjadi sesuatu yang lain. Coba kita lihat di sini. Ya, kita sebelum hal ini, kita lihat sesuatu 7 hal yang penting. Mau customer di dalam bisnis, ya saya katakan di dalam bisnis apapun, ini terjadi kalau kita melakukan great family. Kita bicara ini ada PBW company ya, ada 10 C ya, 10 C. Anda akan bisa lihat bisa dikerjakan kalau kita punya great relationship. Termasuk yang kita sebut dengan family, faith, financial soundness, innovation, talenta, profitability akan terjadi kalau kita bisa punya great family ini. Sukses financial, sukses sosial, baik value maupun prinsipal akan mudah terjadi kalau kita menerapkan great family ini terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana? Pertanyaan Pak Paulus yang kedua, ministry kita gimana? Coba kita lihat lagi. Kalau seperti bisnis, di ministry seperti apa coba? 7 tadi. Orang yang biasa melayani kasih di rumah, waktu dia melayani sebagai ministry, dia mudah melayani dengan kasih. Kalau dia biasa di rumah menguduskan, waktu mengadakan ministry, dia gampang mempraktekkan prinsip kebenaran ini. Kalau di rumah biasa menyucikan, akan mudah dia bisa mengerti orang yang kotor yang perlu dicuci, kayak rinso, kayak perlu dicuci di wastafel, piring-piring. Banyak yang berdoa, membuat yang berdosa itu bertobat, itu mudah sekali. Kenapa? Karena biasa di rumah dia pengalaman. Di rumah pengalaman kalau menghadapi orang yang berdosa kotor-kotor gimana? Ya dicuci. Dicuci itu pelan-pelan, jangan sampai scratch, dikasih sabun dulu. Impact di ministry apa? Kalau dia biasa menyucikan ini di rumah, akan memudah kalau ada teman-temannya, ada komunitasnya yang perlu didoakan. Memandikan dengan Anda firman, ini adalah kunci. Kunci pelayanan adalah firman dan pertobatan. Air ini, bertobat. Dia akan mudah. Firman. Orang yang biasa memandikan air dan firman di rumah, firman yang dibawakan di rumah, dipraktekkan di rumah, mudah dipraktekkan di tempat ministrinya. Bukan antara rumah dan ministry berbeda. Orang yang di rumah belajar tidak membenci akan mudah mengajarkan pengampunan yang sesungguhnya komunitasnya. Kalau ada masalah, kamu ampuni. Kenapa? Kok nggak tahu? Bapak bisa nggak? Di rumah saya juga mengalami yang sama. Saya mengalami ribut dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Tapi saya bisa mengampuni. Waktu engkau benar-benar bisa mengampuni, engkau bisa mengajarkan pengampunan dengan sesungguhnya. Karena engkau mengajarkan apa yang engkau alami. Waktu engkau bisa merawat, mengasuh dengan baik-baik di rumah. Engkau bisa membuat grow each other. Membuat kelompokmu itu tumbuh secara iman. Karena kamu biasa mengasuh. Bukan dikasih perintah sama Pastor Raymond untuk jadi ketua self growth atau I care. Wah, berat sekali. Kalau engkau tidak pernah menjadi seorang suami dan istri, menjadi ayah yang baik di rumah, untuk menjadi pemimpin di I care, sulit. Kenapa? Engkau bicara teoritis. Engkau akan cari bahan-bahan teoritis. Tapi kalau engkau mempraktekkan di rumah, engkau tidak perlu cari bahan kok. Yang kau sharekan, yang kau lakukan. Ini enteng sekali. Yang kau lakukan, sharekan. Itu enteng sekali. Makanya khotbah yang berhasil bukan khotbah yang cari sana-sini. Tapi khotbah yang berasal dari pengalaman hidupmu. Mengasuh. Demikian juga merawat. Orang yang biasa merawat akan mudah grow in care.
saling memberi perhatian. Jika ada yang perlu ditolong, wah temannya lagi kena COVID, diteleponin setiap malam, ya ajak perjamuan suci. Kok kenapa ada orang yang demikian tahu ya? Gimana kabarnya? Kamu tahu? Kok care-nya itu bukan karena SOP sebagai ketua iCare Group, tapi kenapa dia melakukan itu dari hati? Karena di rumah dia juga ngerawat, tanyain anakmu, gimana nih kayak gini? Kamu seperti apa? Jadi orang yang biasa di rumah, demikian juga waktu dia menjadi becoming. Waktu becoming, lihat inversinya. Waktu independen, dia akan menjadi major cell group leader. Waktu dia menjadi suami tidak independen, dia tahu prinsip interdependensi dalam pelayanan keluarga. Ayah bagi anak-anak, dia tahu menjadi ayah bagi anggota komunitasnya. Bagaimana seperti Kristus, dia bisa mengajarkan kebenaran sejati, memupuk komunitas yang suka, pemuritan di dalam ministry, pemuritan menghasilkan murid yang militan dan menjadikan anggota komunitas yang setia sampai akhir, sampai kedatangan Kristus. Ini becoming. Your ministry becoming apa sih? Becoming apa? Kalau Anda seperti Kristus, ini ready. Ready to go to heaven. Ready ditemui dengan setia. Jadi begitu dahsyatnya teman-teman semua, begitu dahsyatnya pengalaman sebagai keluarga ini akan menjadi kita. Saya mau simpulkan. Kalau engkau punya a blessed family, being and becoming, not just doing and performing, you will be a great leader in any organization you lead. Itu sebabnya teman-teman semua. Hari ini uncommon wisdom. Kalau engkau punya masalah, how to deal with your karyawan, how to deal with your partners, how to deal with your customers in your business. Caranya merubah gimana? Go back to your family. Lakukan bersama family. Kalau engkau melakukan benar-benar bersama your family, it will definitely impact your management style, your leadership style di dalam bisnis. Engkau bisa melihat bisnis yang berbeda karena engkau praktek di dalam keluarga. Termasuk di pelayananku kok nggak berkembang, Pak Paulus ya. Saya sebagai ketua iCare kok nggak berkembang. Go back. Jangan cari training-training yang lain. Karena the best training ground yang Tuhan berikan kepada kita adalah di keluarga kita. Jadi suami yang baik. Jadi istri yang baik. Jadi ayah yang baik. Sesuai dengan firman. Maka engkau akan melihat bisnismu akan dahsyat. Ministrimu akan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah menerima firman. Biarlah kami bukan hanya jadi pendengar yang baik, tapi pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mencintaimu. Kami belajar banyak dari laki-laki dan wanita yang kau berikan menjadi family. Ternyata di dalam family kami adalah dasar pendidikan yang luar biasa untuk kami bisa menghidupi menjadi seperti Kristus, baik di keluarga kami, di pekerjaan kami, dan ministry kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati, katakan amin. Terima kasih Pak Paulus Bambang, suatu khotbah yang luar biasa bagaimana dari rumah, home, blessed home to blessed job and ministry. Saya percaya kita yang ada di sini semua mendapatkan berkat yang luar biasa dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita akhiri kebaktian ini. Kita akan berdoa untuk Pak Paulus beserta keluarga, dan kita juga akan sama-sama berdoa buat setiap kita yang ada di tempat ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk sebuah khotbah yang menginspirasi kehidupan kami semua. Bagaimana dari blessed home bisa menjadi berkat bagi kehidupan pekerjaan kami, maupun supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan, apapun yang ada di dalam isi hati dari Pak Paulus beserta keluarga Tuhan, boleh Tuhan terwujudkan. Hamba berdoa untuk kehidupannya Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaannya, pelayanannya, dalam pernikahannya, kemanapun dia ada boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau terus menghiburkan, memberikan sukacita, menguatkan setiap kami untuk kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih. Mari kita sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih Yesus Kristus,
kutuk kuat kuasa Roh Kudus menjagai, menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you, Tuhan memberkati. Happy Sunday.